Hai, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan belajar matematika untuk materi kelas 9 tentang fungsi kuadrat. Yuk kita simak videonya. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan bilangan pangkat tertinggi bernilai 2. Variabel ini apa? Variabel itu bisa bernilai X, atau biasanya X, Y, Z, terserah. Dan pangkat tertingginya itu 2. Seperti apa sih bentuk umumnya? Ini. Fungsi kuadrat biasanya ditulis dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau bisa juga dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana variabelnya di sini adalah x dan pangkat tertingginya adalah 2. Paham ya? Dengan A tidak boleh sama dengan 0, A, B, C merupakan bilangan real. Contohnya, dipunyai fx sama dengan 2x kuadrat min 7x ditambah 3. Berapa nilai A, B, dan C? Yuk, dari sini A-nya berapa? Kalau berdasarkan bentuk umum, A-nya itu yang melekat dengan x kuadrat, berarti 2. B itu yang melekat dengan X. Jangan lupa tandanya, berarti min 7. C-nya yang tidak ada variabelnya yaitu 3. Paham ya? Lanjut, contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 10. Hitunglah nilai dari f min 1. Artinya apa? Ini kan yang semula di dalam kurung adalah x. Nah, sekarang yang di dalam kurung adalah min 1. Jadi, setiap ada x diganti dengan min 1. Yuk kita tulis lagi soalnya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 10. Untuk f min 1-nya setiap ada x diganti min 1. Gini ya. Nah, min 1 kuadrat 1. 3 kali min 1 min 3 min 10. Berapa? 1 kurangi 3 min 2. Min 2 kurangi 10 min 12. Paham ya? Kalau diminta untuk menghitung F2 berarti nanti X-nya tinggal diganti 2. F3 X-nya diganti 3. Gitu ya. Sedangkan contoh kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 10. Hitunglah nilai x sehingga fx sama dengan 18. Kebalikan dengan nomor 1, kalau nomor 1 kan yang diketahui dalamnya ini. Nah, sekarang yang diketahui hasilnya. Gimana caranya? Ya sama tadi. Kalau fx sama dengan 18, kita tuliskan dulu fx-nya tadi rumusnya apa? Yang A ya. Tadi kan fx sama dengan 18. X kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 18. Gini kan? Nah, sekarang kita pindah ruas ke kiri semua. Berarti x kuadrat ditambah 3x min 10 min 18 sama dengan 0. Berarti x kuadrat ditambah 3x min 28. Nah, sekarang kamu coba faktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya min 28 dan ketika ditambahkan hasilnya 3. 28 itu 7 dan 4 ya. Berarti ada yang negatif karena di sini kalau dijumlahkan positif berarti yang banyak itu bernilai positif, yang sedikit bernilai negatif. Kalau masih bingung coba kalian faktorkan lagi. Nah, setelah ini berarti kan gini kita pisah. Ya kan, masih ingat ya memfaktorkan? Berarti X-nya itu bisa min 7 dan X-nya bisa 4. Beda kan dengan nomor 1? Nah, sekarang soal yang kedua. Pembuat nol fungsi. Maksudnya apa? Kalau pembuat nol fungsi berarti fx-nya itu harus bernilai 0. Pembuat 0 berarti sama dengannya 0. Berarti x kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 0. Caranya sama. Berarti tinggal kita faktorkan. Silakan kalian faktorkan. Kalau ditambahkan hasilnya 3. Kalau dikalikan hasilnya min 10. Berarti ini plus 5 x min 3. Kalau masih bingung silakan difaktorkan lagi. Nah, gini kan, berarti X-nya yang 1 min 5 dan yang 1 X-nya 3. Itu ya, kalau ada soal seperti ini kalian bisa mengerjakan. Lanjut. Sekarang tentang grafik fungsi kuadrat.
Biasanya fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk parabola. Tahu parabola kan? Parabola kan berbentuk lengkungan ini. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini harus lengkung ya, tidak boleh lincip. Dia harus lengkung. Kalau grafiknya menghadap ke atas, berarti nilai A-nya nanti adalah positif karena lebih dari 0. Diingat-ingat ya, tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau A-nya ini positif, itu nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan ini pojok-pojoknya ini, titik ini namanya titik puncak atau titik balik. Kalau ke atas berarti titik balik minimum, kalau ke bawah titik balik maksimum. Gitu ya. Diingat-ingat grafiknya. Nah, sekarang kalau kalian diminta untuk menggambar grafik, langkahnya bagaimana? Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Dimana kalau menentukan titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya 0. Jadi kalau mencari X berarti Y-nya 0, kalau mencari Y X-nya 0. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri itu? Sumbu simetri itu nanti kalian bisa menghitungnya menggunakan X sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk menentukan koordinat titik balik atau titik puncaknya tadi ini, kalian mencari titik puncak X, Y, di mana X-nya itu menggunakan rumus sumbu simetri dan Y-nya menggunakan rumus ini, B kuadrat min 4AC per min 4A. Kemudian kalian mengambil beberapa titik bantuan supaya gambarnya lebih sempurna. Lalu lukislah grafik tersebut. Nah, sekarang coba kalian gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2AX min 3. Tentunya untuk bisa menggambar grafik fungsi, kalian harus punya diagram kartesius di mana ada sumbu X dan ada sumbu Y. Itu ya, ini disiapkan. Kemudian kita cari langkah pertama tadi apa? Menentukan apa tadi coba? Menentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti langkah pertama. Ini ya, langkah pertama menentukan titik potong dengan sumbu X di mana Y-nya itu adalah 0. Caranya gimana? Ya sini. Tadi kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 2AX min 3. Kalau Y-nya 0 berarti tinggal kita tuliskan di sini. X kuadrat min 2AX min 3. Langkah selanjutnya apa? Kita memfaktorkan karena kita harus mencari nilai X-nya. Supaya tidak bingung, kita balik saja. Yuk, kita faktorkan. Kira-kira berapa? Kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya min 2. Berarti min 3 dan plus 1, ya kan? Berarti nanti untuk X yang pertama berapa? X pertama adalah 3 dan X kedua adalah min 1. Jadi titik potongnya yang pertama 3,0 dan yang kedua min 1,0. Kenapa? Karena titik potong itu kan bentuknya X, Y, ya kan? X-nya ada 3 dan min 1. Y-nya harus 0 semua. Jadi yang pertama 3,0 dan yang kedua min 1,0. Itu ya. Yang kedua, titik potong apa? Yang kedua titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti nilai X-nya 0. Kita tuliskan lagi. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Berarti kalau X-nya 0, setiap ada X diganti 0. Berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Berarti 0 min 0 min 3. Berarti Y-nya min 3. Jadi titik potongnya karena X-nya 0 berarti 0, min 3. Ingat titik potong selalu X, Y. Terus langkah ketiga, menentukan sumbu simetri di mana rumusnya adalah min B per 2A. B-nya berapa? Ingat di sini B-nya adalah yang melekat dengan X, berarti min 2. Karena ada min 2 per A-nya berapa? Yang melekat dengan X kuadrat 1. Nah, gini kan? Ini positif,
Nah, sumbu simetrinya berarti 1. Sekarang mencari titik puncak. Titik puncak tadi kan P, X, Y, di mana X-nya itu adalah sumbu simetri dan Y-nya adalah menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Karena X-nya sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari Y-nya menggunakan B kuadrat min 4AC per min 4A. Yuk, B-nya tadi adalah min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya berapa? C-nya min 3 dibagi min 4 kali 1. Berapa coba? 4, ya kan? Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 3 positif. Positif berapa? 12. Min 4 kali 1 min 4. 4 tambah 12, 16 dibagi min 4 sama dengan min 4. Jadi titik puncaknya P berapa? X-nya tadi 1 min 4. Ini ya. Langkah berikutnya apa? Menentukan titik bantuan supaya lebih bagus gambarnya. Tapi kalau tidak perlu juga tidak apa-apa. Ini di sini misal saya membuat ini kan misal ya, ini X-nya saya gunakan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Terserah ya. Aduh, maaf. Ini saya coret. X min 2, min 1, 0, 1, 2. Udah segini saja. Nah, berarti nilai Y-nya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Tadi kan persamaannya ini. Nah, X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalau X-nya min 2, berarti Y-nya berapa? Ini saya pindah di sini ya. Tadi kan kalau X-nya min 2, berarti nilai Y-nya adalah min 2 kuadrat min 2 kali min 2 min 3. Berapa? 4 ditambah 4 min 3. Berapa? 5. Nah, berarti di sini berapa, positif atau negatif? Positif. Ini berarti titik potongnya min 2,5. Terus X sama dengan min 1. Y min 1 kuadrat min 2 min 1 kurangi 3. 1 plus 2 min 3. Berarti 0. Berarti ini 0. Kalian coba ya. Nah, ini setelah saya hitung ketemu ini ya. Tadi nih asalnya dari sini. Bisa ya, nanti coba dihitung sendiri. Yuk, setelah itu kita letakkan titik-titiknya. Yang pertama, titik potong 3,0 dan min 1,0 di mana? 3,0 berarti di sini. Terus min 1,0 berarti di sini. Kemudian sumbu simetrinya 0, min 3 berarti di bawah ya. Coba kita identifikasi dulu. A-nya ini positif atau negatif? Ternyata A-nya positif, lebih dari 0. Berarti grafik terbuka ke atas atau ke bawah? Karena A positif berarti terbuka ke atas. Jadi nanti kalau grafikmu tidak terbuka ke atas berarti salah ya. Yuk. Ini sumbu simetrinya. Kemudian Y-nya berapa? Min 4. Min 4 berarti titiknya 1. Maaf, bukan. Oh, ini titik potong terhadap sumbu Y tadi ya, maaf. Ini tadi kan terhadap sumbu X kan 3,0 dan min 1,0. Kemudian terhadap sumbu Y 0, min 3. Kemudian titik puncaknya 1, min 4. Satunya di sini, min 4-nya di sini. Berarti kira-kira di sini ya. Nanti kamu tarik garis, ketemu di sini. Terus titik bantuan min 2,5. Titik bantuannya di sini. Terus min 1,0.
min 1,0 berarti sama di sini. Kemudian 0, min 5. 0, min 5 di bawah. Ini berarti kurang ya. Saya tambah lagi. Ini kurang. Oh maaf, tadi kalau 0 itu bukan min 5. Ini kan 0, berarti min 3. Ini salah ya, ini min 3 harusnya. Berarti 0, min 3 sama di sini. Kemudian 1, min 4. 1, min 4 sama di sini. Dan 2, min 3. Berarti sini ya, 2, min 3. Nah, kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Coba kita ulang lagi posisinya, min 2,5 berarti kan di sini. Min 2,5 di sini ya. Min 2,5. Terus min 1,0, 0, min 3, 1, min 4, 2, min 3. Itu ya. Coba kalau sudah begini kita tarik garis. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau titik bantunya semakin banyak, maka grafikmu akan semakin sempurna. Dimana tadi ini titik puncaknya, ya kan? Puncak. Ini sumbu simetrinya berarti ini. Ini sumbu simetri. Nah, sumbu simetri, ya kan? Sampai 1, dia kan 1. Nah, apakah grafiknya terbuka ke atas? Iya, berarti gambarmu benar. Bisa ya ketika kamu diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini titik bantu semakin banyak semakin bagus. Sekarang lanjut. Sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, C. Kalau A menentukan jenis kurvanya. A, B, C itu yang mana? Ya ini tadi. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dari masing-masing ini tuh menentukan sifat. Kalau A, nilai A yang pertama, kalau A-nya lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Kemudian, kalau nilai B itu menentukan letak sumbu simetri. Tadi sumbu simetrinya yang mana? Ini 1. Tadi kan sumbu simetrinya X1. Nah, inilah sumbu simetrinya. 1. Ini saya teruskan ke bawah nggak apa-apa, karena dia menunjukkan sumbu simetri. Kalau A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, kalau A dan B nilainya berbeda, maka sumbu simetrinya terletak di kanan sumbu Y. Ya kan? Kalau dia B-nya itu sama dengan 0, maka sumbu simetrinya tepat di garis Y atau tepat di sumbu Y, ya kan? Kalau B-nya kurang dari dan A-nya lebih dari 0, dia letaknya di kanan sumbu Y. Kalau B-nya lebih dari, terletak di kiri Y. Itu ya. Ini juga. Pokoknya kalau A dan B-nya berbeda nilainya, yang satu positif, yang satu negatif, itu maka dia letaknya di kanan sumbu Y. Tapi kalau nilai A dan B-nya sama, A-nya positif, B-nya positif, A-nya negatif, B-nya negatif. A-nya negatif, ini kalau A dan B-nya sama, A positif dan B positif, sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Ini sama-sama negatif, dia di kiri sumbu Y. Kalau A dan B-nya bernilai beda, yang satu positif dan negatif, dia berada di kanan Y. Ini berbeda, maka di kanan. Tapi kalau yang satu B-nya 0, berarti dia tepat di garis Y. Itu ya, nanti dipahami lagi. Kemudian nilai C. Kalau nilai C menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau C-nya 0, maka tepat melalui titik 0,0. Tapi kalau C-nya lebih dari, berarti
memotong sumbu Y di positif. Kalau gambar tadi ini C-nya bernilai apa? C-nya negatif. Kalau negatif berarti kan C kurang dari 0. Memotong sumbu Y di negatif. Apakah benar memotong sumbu Y di negatif? Ini kan sumbu Y. Apakah yang atas ada yang menyentuh sumbu Y? Tidak ada kan? Yang menyentuh sumbu Y hanya yang bawah. Dimana yang bawah itu adalah negatif. Jadi benar ya. Kalau C-nya dia bernilai negatif, ini kan min 3 kan negatif. Berarti kurvanya akan memotong sumbu Y di negatif. Ini memotong sumbu Y di negatif. Tapi nanti kalau di sini positif 3, berarti nanti gambarnya di sini potongannya. Paham ya? Bisa membedakan ya. Ini sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dinilai dari A, B, C-nya. Bisa ya? Sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya. Pada bentuk AX kuadrat ditambah BX memiliki nilai A-1, B1, C3. Nah, bentuk fungsi kuadratnya ya mudah, tinggal kita plotkan. A-nya kita ganti min 1, berarti min X kuadrat. B-nya kita ganti 1 plus 1X. Ini enggak ditulis juga enggak apa-apa, plus 3. Atau bisa saya tulis lagi, 1 itu biasanya tidak ditulis. Gini ya. Nah, tinggal kita memplotkan. Sekarang, grafik fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah x ditambah c melalui titik min 2,3. Maka nilai c-nya, nah kalau ada seperti ini, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Yang y atau fx kita ganti dengan 3, yang x kita ganti dengan min 2. Nanti akan ketemu nilai c. Nah, langsung saja ya. Ini kita ganti 3, y atau fx. Nah, x-nya kita ganti dengan min 2 kuadrat. Gini ya. Nah, 3 tetap. Min 2 kuadrat kan 4. 4 kali 3, 12. Min 2 ditambah C. 3 sama dengan 10 ditambah C. Berarti nilai C-nya, ini kita pindah ruas. 3 kurangi 10. Berapa min? 7. Mudah sekali kan? Sekarang, titik potong kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15 dengan sumbu x. Nah, kalau titik potong dengan sumbu x, syaratnya y-nya harus sama dengan 0. Berarti tinggal kita faktorkan saja. Berarti gini ya, tinggal kita faktorkan saja. Ini tidak usah, x kuadrat ditambah 2x. Maaf. Bukan gini caranya. Gini, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15. Kita ganti 0. Nah, kita faktorkan. X kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Yuk kita faktorkan. Berapa kira-kira? 5 dan 3. Yang positif itu adalah yang 5. Yang negatif adalah yang 3. Gini ya. Nah, berarti X yang pertama adalah min 5 dan X yang kedua adalah 3. Titik potong berarti min 5,0 dan 3,0. Mudah sekali. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya pasti 0. Berarti fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Setiap ada x kita ganti 0. Gini kan? Nah, 0 tambah 0, 0 berarti 7. Mudah sekali. Berarti titik potong. Titik potongnya adalah 0,7. No, sumbu simetri. Sumbu simetri berarti tadi x min b per 2a. Min b-nya 6. Min 6 per 2 kali 1. Min 6 bagi 2. Min 3. Mudah sekali. Lanjut. Contoh terakhir. Koordinat titik balik. Berarti titik balik tadi kan titik puncak. Dimana x, y. X-nya itu dengan sumbu simetri. Min b per 2a. B-nya min 6 per 2 kali 1. Min 3. Y-nya b kuadrat min 4ac per min 4a. B kuadratnya
6 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 dibagi min 4 kali 1. 36 kurangi berapa? 32 ya. Dibagi min 4. Berapa? 36 kurangi 32, 4. 4 bagi min 4 sama dengan min 1. Berarti titik puncaknya adalah min 3, min 1. Ih, mudah sekali. Itu tadi tentang fungsi kuadrat, bentuk umum, terus gambar grafiknya, dan sifatnya. Sekarang supaya lebih jelas kalian coba kerjakan. Ini ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan ya. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Kita akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.